Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam, oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dengan syarah atau penjelasan singkat dari Asy-Syaikh Al-Allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Baik, langsung saja kita masuk bab wujubid dukhuli fil islami kullihi wa tarki ma siwahu. Bab wajibnya masuk ke dalam ajaran Islam secara totalitas dan meninggalkan yang menyelisihinya. Sekali lagi, babnya tentang kewajiban masuk ke dalam ajaran Islam secara totalitas dan meninggalkan yang menyelisihinya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kalau antum ingat ada bab sebelum ini yang mirip, ya, yaitu bab yang kedua kalau dicetakan yang di depan ana halaman 9, yaitu judulnya mirip, bab wujubid dukhul fil Islam. Kalau di bab yang kedua itu judulnya bab kewajiban masuk ke dalam Islam. Ini sama namun tak serupa. Apa bedanya? Kalau bab yang kedua ini, bab wajibnya masuk Islam, ini diarahkan kepada manusia secara umum agar mereka masuk ke dalam Islam. Saya ulangi lagi, bab yang kedua wajibnya masuk ke dalam Islam ini diarahkan kepada manusia secara umum untuk mereka
masuk ke dalam Islam dan meninggalkan selain agama al-Islam. Adapun bab yang sekarang kita kaji ini bagi yang sudah masuk Islam. Untuk mereka berpegang teguh dengan Islam secara totalitas. Dari A sampai Z, dari A sampai I. Paham bedanya ya? Jadi bab yang awal itu bagi yang belum masuk Islam diseru untuk masuk Islam. Karena tidak ada agama yang hak selain Islam. Kemudian bab yang sekarang ini berkaitan dengan kaum muslimin yang sudah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk totalitas berpegang teguh dengan Islam dan meninggalkan semua yang bertentangan dengan al-Islam dalam segala bidang kehidupan. Paham dari sini bedanya? Makanya ada kata-kata tambahan di situ, bab wujubud dukhul fil Islam kullihi. Bab wajibnya masuk ke dalam Islam secara totalitas. Bagi mereka yang mungkin baru masuk Islam, maka ini juga diserukan untuk mereka totalitas masuk ke dalam Islam, bukan sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian selesai begitu saja, tidak. Kalau sudah masuk Islam harus betul-betul berpegang teguh dengan ajaran Islam secara totalitas dan meninggalkan yang menyelisih ajaran al-Islam. Kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Yang pertama surat Al-Baqarah 208. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam kafatan, secara totalitas. Ini inti dari judul yang pertama tadi, bab wajibnya masuk ke dalam Islam kulli, secara totalitas. Baik secara keyakinan atau secara berpegang dengan referensi agama atau secara amalan. Jadi kata para ulama, baik dari sisi keyakinan, misalnya kita meyakini Islam itu agama yang sempurna, dari A sampai Z sudah komplit. Islam mencakup semua bidang kehidupan. Ini wajib diyakini. Islam berkaitan dengan akidah. Islam berkaitan dengan ibadah. Islam berkaitan dengan akhlak. Islam berkaitan dengan masalah politik. Islam berkaitan juga dengan masalah jihad. Islam juga berkaitan dengan masalah jual beli. Wajib ada keyakinan masuk ke dalam Islam secara totalitas. Jangan hanya mengambil masalah akidahnya, meninggalkan masalah yang lain. Jangan hanya mengambil masalah ibadah, tidak mau mengambil masalah akhlak. Jangan hanya mengambil masalah ibadah, tidak mau masalah muamalah dalam Islam. Harus apa? Udkhulu fi silmi kafah. Ini secara keyakinan harus kita yakini. Seorang muslim muslimah wajib untuk berpegang dengan Islam secara totalitas. Demikian pula meyakini Islam juga mengajarkan bagaimana seorang muslim muslimah memakai baju yang syar'i. Harus ada keyakinan. Ini Islam. Islam bukan hanya mencakup masalah ibadah-ibadah ritual begitu saja, salat, puasa, zakat, haji. Namun komplit. Ini secara keyakinan wajib diyakini. Islam itu komplit mencakup semua bidang kehidupan manusia. Udkhulu fi silmi kafah. Demikian pula dari segi masadirut talaqi, dari segi pedoman hidup seorang muslim muslimah, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Wajib totalitas. Apa kata Al-Quran dan Sunnah? Sami'na wa ata'na.
Sebagaimana yang Allah firmankan tentang ciri orang beriman, innama qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang yang beriman apabila diseru untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Tidak boleh hanya mengambil Al-Quran saja. Seperti dalam pembahasan kita dalam beberapa kajian terakhir ini, masalah akidah Ahlussunnah tentang masalah ini, bantahan kepada kelompok Al-Qur'aniyin yang hanya mengatakan kami hanya mengikuti Al-Quran saja. Ini adalah apa? Bertentangan dengan ayat udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Di antaranya adalah masalah berpegang dengan referensi sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh hanya mengatakan cukup Al-Quran saja, tidak perlu pakai Al-Hadis. Na'udzubillahi min dzalik. Atau seperti sebagian kelompok sesat yang lain mengatakan kita hanya mengambil hadis yang mutawatir saja, yang banyak periwayatannya. Adapun hadis ahad kita nggak mau memakainya dalam masalah akidah. Ini juga tidak benar. Ini bertentangan dengan udkhulu fi silmi kafah. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menerima semua hadis Rasulullah SAW, yang penting sahih, entah sedikit atau banyak periwayatannya. Ini udkhulu fi silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara totalitas. Demikian pula dalam masalah al-amaliyah, amal prakteknya, ini juga sama, wajib masuk ke dalam Islam secara totalitas. Jangan hanya tadi masalah ritual ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. Adapun masalah muamalah, masalah jual beli, tidak mau ikut ajaran al-Islam, na'udzubillahi min dzalik, tidak mau ikut sunnah Rasulullah SAW. Ini juga bertentangan dengan udkhulu fi silmi kafah. Jangan hanya mengambil masalah tadi, ibadah-ibadah ritual, kemudian dalam masalah penampilan, masalah pakaian, tidak mau mengikuti ajaran Islam, ajaran sunnah Rasulullah SAW. Ini tidak sesuai dengan firman Allah, udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, surat An-Nisa ayat 60. An-Nisa 60, Allah berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidakkah engkau memperhatikan kepada orang-orang yang mereka mengklaim telah beriman kepada yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad dan yang diturunkan kepada orang-orang sebelum. Kalau dilanjutkan ayatnya berbunyi, yuriduna an yatahakamu ila taghut. Antum tambahi karena itu intinya. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka hendak untuk berhukum kepada at-taghut. Antum tambahi, yuriduna an yatahakamu ila taghut. Atau antum silakan lihat di mushaf. Ayat ini didahului dengan ayat sebelumnya, An-Nisa 59. Insya Allah tidak asing ayat ini bagi antum. Siapa yang hafal bunyinya? An-Nisa 59. Nah, baik. Ada yang nyebutkan ayatnya? An-Nisa 59, masa enggak hafal? Ya ayyuhalladzina amanu
ati Allah wa ati Rasulah wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan Rasul, itu baik dan pasti akibatnya akan baik. Dari ayat yang dibawakan oleh penulis di sini An-Nisa 60 didahului dengan An-Nisa 59 tadi, yang di situ ada perintah taat kepada Allah dan Rasulnya, kepada pemimpin kaum muslimin, dan kalau ada perselisihan kembali kepada siapa? Allah dan Rasul. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kembali kepada Allah yaitu kembali kepada kitabnya, kembali kepada Rasul. Khudu bi sunnati, ikutilah, peganglah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini sekali lagi kewajiban setiap muslimah berhukum kepada hukum Allah dan hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini makna udkhulu fi silmi kafah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat ini, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annam amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mengklaim mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad dan yang diturunkan kepada orang-orang sebelum? Kata sebagian ulama tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, sebab nuzul ayat ini berkaitan dengan perselisihan. Ada yang mengatakan antara sahabat Al-Ansar dengan orang Yahudi. Ada yang mengatakan antara orang-orang munafikin. Yang mana tadi, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau berselisih kembali kepada siapa? Allah dan Rasul. Fa in tanazatu fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Namun mereka tidak mau berhukum kepada Allah dan hukum Rasulnya. Mereka apa? Yuriduna an yatahakam ila taghut. Mereka ingin berhukum kepada at-taghut. Kalau kata Ibnu Katsir, yaitu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, dan itu batil. Ini bedanya orang yang mengamalkan udkhulu fi silmi kafah dengan yang tidak mau mengamalkannya. Di antaranya orang-orang al-munafiqin. Mereka karena tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka berhukum kepada selain Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sekali lagi, Islam bukan hanya ngurusi akidah, ibadah, akhlak, namun juga mengurusi bagaimana kalau ada perselisihan. Kembalikanlah kepada hukum Allah dan hukum Ar-Rasul. Bukan seperti orang-orang tadi al-munafiqin atau yang menyelisihi perintah Allah udkhulu fi silmi kafah, yang menyelisihi firman Allah fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Karena pembahasan ini nanti akan ada kaitan dengan pembahasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Insya Allah akan ada pembahasan tentang hadis ma'ana al-ashab. Maka ada baiknya kita bacakan ucapan Syekh Muhammad bin Jamil Zinu rahimahullah tentang minhaj firqatin najiyah, kelompok yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang masalah yang satu ini, berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, meninggalkan semua yang menyelisih hukum Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah salah satu
minhaj al-firqatin najiyah. Nah, ini kita sampaikan agar kita tahu di antara minhaj firqatun najiyah. Kalau di sini halaman 11 poin ke-11 minhaj firqatun najiyah, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, al-firqatun najiyah tunkiru al-qawanin al-wada'iyah allati hiya min wada'il bashar. Kelompok yang selamat mengingkari semua undang-undang buatan manusia limukhalafatiha hukmat Islam, karena itu menyelisih hukum al-Islam. Wa tad'u ila tahkimi kitabillah alladzi anzalahu Allah li sa'adatil bashar fid dunya wal akhirah. Al-firqatun najiyah menyeru kepada hukum Al-Qur'an yang Allah turunkan demi kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Wa huwa a'lam subhanahu wa ta'ala bima yuslih lahum, dan Allah yang lebih tahu apa yang bisa memperbaiki manusia. Wa huwa tsabitun la tatabaddal ahkamuhu ala madal ayyam, dan hukum Allah tetap berlaku sepanjang masa. Kemudian kata beliau, wa yasluh li ahli kulli zaman, dan hukum Allah, hukum Rasul itu layak untuk setiap penduduk dunia ini di setiap zamannya. Wa inna sababa syaqa'il alam amatan wal alamil islami khasa wa ma yulaqi min mata'ib wa dhullin wa hawan huwa tarku al-hukma bi kitabillah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sebab kehancuran manusia secara umum ataupun kaum muslimin secara khusus, dan apa yang menimpa mereka dari musibah, balak, malapetaka, keterhinaan, tarkuhu al-hukma bi kitabillah wa sunnati Rasul sallallahu, karena mereka meninggalkan hukum Allah yang ada dalam Al-Quran dan hukumnya Rasul sallallahu yang ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wala izzalil muslimin illa birruju ila ta'alimil Islam afradan wa jamaat wa hukumat, dan tidak ada kemuliaan bagi kaum muslimin kecuali dengan mereka kembali kepada ajaran Islam, baik secara kelompok maupun secara individu maupun secara kenegaraan. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasib mereka sendiri. Ini kalau kita mengaku al-firqatun najiyah, wajib berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, wajib meyakini hukum Allah dan Rasul itu yang terbaik, dan wajib kita meyakini berhukum dengan hukum Allah ini juga dalam masalah perselisihan di antara kaum muslimin. Bahkan dalam poin sebelumnya juga disampaikan hal ini. Al-firqatun najiyah ta'udu ila kalamillah wa rasulih hina tanazu wal ikhtilaf. Minhaj firqatun najiyah yang kedua, bahwasanya kelompok yang selamat itu kembali kepada hukum Allah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika adanya perselisihan. Kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam bab ini membahas secara khusus masalah berhukum dengan hukum Allah. Judulnya inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Beliau sebutkan di antara hukum Allah, hukum dalam masalah akidah, hukum dalam masalah ibadah, hukum dalam masalah muamalah, hukum dalam masalah qisas hudud, dan hukum dalam masalah pensyariatan. Artinya hukum Allah meliputi segala sesuatu, jangan hanya disempitkan pada sebagian bidang saja. Kemudian beliau membuat kesimpulan dari pembahasan ini. Kata beliau, yajibu 'alal muslimin an yahkumu bil kitabi wa sunnati sahihah. Wajib bagi kaum muslimin untuk berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, wa yatahakamu ilaihima fi kulli syai', dan untuk mereka berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah dalam segala sesuatu. Ini udkhulu fi silmi kafah, jangan separuh-separuh masuk apa?
al-Islam, apalagi yang mengaku firqah najiyah al-sunnah wal jamaah as-salafiyun. Ini minhaj kita. Wajib bagi kaum muslimin berhukum dengan Al-Quran dan sunnah yang sahihah dan menjadikannya sebagai hukum dalam segala sesuatu. Berdasarkan firman Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah kalian berhukum atau menghukumi di antara mereka dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan hadis Rasul SAW, wa man lam tahkum a'immatum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan apabila para pemimpin tidak berhukum dengan Al-Quran dan mereka memilih dari apa yang mereka senangi dari hukum Allah, kecuali Allah turunkan musibah perpecahan di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainul lagi, wa 'alal muslimin an yulghu al-qawanin al-ajnabiyah min biladihim kal qawanin al-faransiyah wal injiliziyah wa ghairiha mimma yukhalifu hukmat Islam. Dan wajib bagi kaum muslimin untuk meninggalkan undang-undang buatan orang-orang barat seperti Perancis ataupun Inggris dan selainnya yang menyelisih hukum al-Islam. Kemudian kata beliau, wa alla yalja'u ilal mahakim allati tahkum bi qawanin tukhaliful Islam. Dan agar mereka tidak pergi ke pengadilan-pengadilan yang berhukum dengan undang-undang yang menyelisih al-Islam. Wa an yahtakimu ilal Islam inda man yathikuna bi min ahlil ilmi. Dan agar kaum muslimin mereka berhukum dengan hukum Islam di hadapan para ulama yang terpercaya. Ini sekali lagi manhaj Islam, manhaj al-firqah an-najiyah. Kemudian kata beliau, fadzalika khairul lahum, itu lebih baik bagi mereka. Li'anal Islam yunsifuhum, karena Islam akan berbuat adil kepada mereka. Wa ya'dil bainahum wa yuwafir 'alaihimul mal, dan mereka tidak akan menghambur-hamburkan harta yang tidak ada makna artinya. Wal waqta alladhi yadhi fil mahakimil madaniyah, dan itu akan menghemat waktu yang akan sia-sia di tempat-tempat pengadilan tersebut. Idhafa ilal azabil akbar yaumal qiyamah, dan kata Syekh, ditambah lagi azab yang paling besar di hari kiamat karena tidak mau berhukum dengan hukum Allah dan hukum Ar-Rasul SAW, li'annau a'rada an hukmillahil adil, karena dia berpaling dari hukum Allah yang adil, walaja'a ila hukmil makhlukil zalim, dan pergi kepada hukum makhluk yang zalim. Ini salah satu pengamalan udkhulu fi silmi kafa, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Sekali lagi ini karena berhubungan dengan surat An-Nisa ayat 60. Kalau orang yang beriman berhukum kepada Allah dan Rasulnya, sedangkan yang menyelisihi mereka berhukum dengan hukum taghut yang menyelisihi hukum Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ahli sunnah tidak seperti kelompok Khawarij yang mengkafirkan secara mutlak, yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Nah, ini ahlus sunnah pertengahan, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Kita lanjut ayat yang ketiga, surat Al-An'am ayat 159. Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golongan, engkau Nabi Muhammad tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Ini pembahasannya berkaitan dengan watarki masiwa. Dua ayat tadi, sekali lagi judul bab wajibnya masuk ke dalam Islam secara totalitas dan meninggalkan yang menyelisihi ajaran Islam. Dalilnya 3 ayat ini. Ayat yang pertama
ini berkaitan dengan wajibnya masuk Islam secara apa? Totalitas, jangan setengah-setengah. Kemudian ayat yang kedua dan ketiga berkaitan dengan kata-kata wajibnya meninggalkan yang menyelisih ajaran al-Islam. Di antaranya tadi dalam masalah berhukum ketika bersengketa berselisih, kembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya, jangan berhukum kepada selain keduanya. Demikian pula ayat yang ketiga, orang-orang yang memecah belah agama mereka, yaitu orang-orang yang mereka mengikuti ajaran yang menyelisih Islam, maka mereka adalah orang yang memecah belah agama mereka. Dan ini sudah pernah kita sampaikan pada pembahasan kitab. Sebelum kitab ini kitab apa? Ada yang ingat nggak? Ya, di kajian masjid ini, ya seperti ini sekarang ini, kajian kita tentang apa? Al-Usulus Sittah. Sudah kita sampaikan bahwasanya yang memecah belah agama Allah, yang memecah belah kaum muslimin adalah kesyirikan dan juga kebid'ahan. Itu yang membuat apa? Perpecahan. Maka demikian pula dalam ayat ini dikatakan orang-orang yang mereka menyelisih agama mereka, menyelisih Islam yang sebenarnya. Kata sebagian ulama, kalau dalam qiraah bacaan yang lain itu bukan dengan farraqu. Ya, kalau ayat di sini kan innalladzina farraqu. Ya, kita yakini dalam qiraah Al-Qur'an itu ada beberapa qiraah yang betul juga, ya. Ada bacaan yang sahih juga, innalladzina farraqu dinahum. Sesungguhnya orang-orang yang menyelisih agama mereka. Maka kata para ulama, kalau digandengkan dengan bacaan farraqu, klop, sesungguhnya orang-orang yang mereka menyelisih agama mereka, yaitu ajaran Islam yang sebenarnya, maka mereka inilah yang memecah belah agama mereka, memecah belah barisan kaum muslimin. Intinya ini penyebab perpecahan, ini yang dilarang oleh Islam. Makanya dikatakan dalam judul bab, dan wajibnya meninggalkan yang menyelisih ajaran al-Islam. Wa kanu syi'a, dan mereka bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Dalam ayat yang lain, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok golongan bangga dengan golongannya. Lasta minhum fi syai', engkau Nabi Muhammad tidak termasuk sedikit pun dari mereka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sekarang kita baca taklid sama hati Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Penjelasan singkat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan hadza huwal wajib ad-dukhul fil Islam wa kullihi ma huwa bi ba'dihi. Inilah yang diwajibkan atas kita semuanya, masuk ke dalam Islam secara totalitas, bukan hanya sebagian saja. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Asilmi kata beliau yakni fil Islam, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, dari akidahnya, akhlak, ibadah dan sebagainya. Demikian pula Allah mengatakan tadi innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 150 sampai 151, innalladzina yakfuruna billahi wa rusuli wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusuli. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan para rasulnya, mereka menghendaki, menginginkan untuk membedakan antara beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Wa yaqulun, dan mereka berkata nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Mereka mengatakan kami mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka menghendaki jalan tengah di antara itu semuanya. Allah katakan ulaika humul kafiruna haqqan, mereka adalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Kalau misalnya ada yang mengatakan saya hanya mau dari Islam masalah ibadah saja, masalah muamalah saya tidak mau, masalah hukum jual beli, riba dan sebagainya tidak, saya ikut ya apa kata Barat misalnya.
Ini kata Allah, ulaika humul kafiruna haq. Kalau ada keyakinan, sekali lagi menolak ajaran Islam. Dia tahu itu ajaran Islam. Meskipun dia muslim, dia mengatakan saya cuma ngambil masalah ibadahnya saja. Masalah urusan muamalah saya tidak mau. Atau seperti kelompok sekularisme mengatakan agama itu hanya di masjid saja. Gak boleh agama ngurusi pemerintahan, ngurusi negara. Ini juga apa? Ajaran yang kufur. Orangnya kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqa. Karena sekali lagi kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, wajib totalitas masuk ke dalam Islam. Wajib totalitas mengikuti qala Allah wa qala ar-Rasul. Meskipun beda antara dengan yang tidak meyakini dengan yang meyakini, namun dia apa? Karena hawa nafsunya berhukum dengan selain hukum Allah. Dan sudah sering kita sampaikan ini dalam membantah kelompok teroris. Bedanya kita dengan teroris, kalau teroris mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah, sekedar meninggalkan hukum Allah, kafir murtad. Sedangkan kita tidak, sekedar meninggalkan hukum Allah tidak kafir, tetap dia salah, keliru. Tapi apa? Kalau dia meyakini hukum Islam tidak relevan dengan zaman, kalau dia mengatakan tadi, saya hanya ambil Islam masalah ibadah saja, saya nggak mau mengambil dari bagian Islam tentang masalah hukum jual beli dan seterusnya, ini apa? Keluar dari al-Islam. Nah, ma'asyiral muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, fal wajib ad-dukhul fil Islam kulli. Yang wajib masuk ke dalam Islam secara totalitas. Yakni al-wajib an yaltazimal muslim bil Islam kullihi, salatan wa zakatan wa siyaman wa hajjan wa jihadan. Wajib bagi setiap muslim berpegang teguh dengan Islam secara totalitas, baik masalah salat, zakat, puasa, haji, berjihad. La yaqulu faqat, tidak boleh dia mengatakan ana usolli wala uzaki, aku mau salat namun enggak mau zakat. Au uzaki wala asum, atau aku mau zakat namun enggak mau melaksanakan puasa. La, kata Syekh, tidak boleh. Harus udkhulu fi silmi kafah. Meskipun bedakan antara apa yang mengingkari kewajibannya dengan yang tidak mau melaksanakannya. Orang enggak sholat, enggak puasa, maka insya Allah tidak kafir. Tapi kalau dia meyakini sholat puasa tidak wajib, ya, puasa Ramadan, sholat 5 waktu tidak wajib, sepakat ulama mengatakan orang itu apa? Kafir. Nah, yajib an yaltazim bil Islam kullihi. Wajib bagi setiap muslim berpegang dengan Islam secara totalitas. Sekarang kita lanjutkan lagi ucapan dari penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di antara dalil bab ini dari athar salaf, qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qauli ta'ala yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah surat Ali Imran ayat 106, pada hari kiamat ada wajah-wajah yang berseri-seri, ada pula wajah yang hitam kelam. Kata Ibnu Abbas, tabyaddu wujuh ahli sunnah wal iktilaf wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wal ikhtilaf. Yang berseri-seri pada hari kiamat wajahnya ahli sunnah yang mereka bersatu di atas sunnah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk ke dalam golongan yang satu ini, wujuh ahli sunnah. Wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wal ikhtilaf. Namun yang hitam kelam adalah wajahnya ahli bid'ah, dan mereka berpecah belah, berselisih di atas bid'ahnya mereka. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini adalah athar yang masyhur dari Ibnu Abbas dan dinukil oleh banyak para ulama, meskipun mungkin dalam sebagian sanadnya ada kelemahan, namun ini sudah masyhur di kalangan para ulama. Ini yang kita sampaikan tadi, masuk Islam secara totalitas. Kalau kita dalam masalah akidah berpegang teguh dengan qala Allah wa qala Rasul, demikian pula dalam masalah ibadah, demikian pula dalam masalah-masalah yang lain. Sumber hukum kita qala Allah wa qala
ar-Rasul. Jangan sekedar ucapan di bibir, namun dipraktekkan. Kita meyakini Islam sudah sempurna, maka praktekkan dengan apa? Tidak mengarang-arang ibadah yang baru, tidak mengarang-arang akidah yang baru, metode dakwah yang baru, karena Islam sudah sempurna. Ini sekali lagi ciri ahlu sunnah wal jamaah. Udkhulu fi silmi kafah. Makanya dakwah salafiyah itulah Islam. Islam yang murni ala Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah ajaran ahlu sunnah wal jamaah yang hanya berpegang dengan Islam yang murni. Islam ala Rasul, Islam ala para sahabat Ar-Rasul sallallahu. Beda dengan ahli bid'ah yang mereka apa? Mengarang-arang ibadah baru, akidah baru dan yang lainnya. Maka di antara ancamannya kata Ibnu Abbas, taswaddu wujuh ahli bid'ah. Hitam wajah mereka di hari kiamat. Ditambah dengan ancaman-ancaman yang lain, tidak bisa mereka meminum dari telaga Rasul di padang mahsyar. Dan ancaman mereka juga berat, sebagaimana akan ada hadis yang berikutnya masalah perpecahan umat, yaitu diancam masuk neraka. Kita baca hadisnya. An Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwal na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan la kana fi ummati man yasna dzalik. Kata Rasul SAW, sungguh, beliau mengatakan layak dialah, sungguh-sungguh akan terjadi pada umatku apa yang terjadi pada Bani Israel. Hadwan na'li bin na'wi, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Ya, seperti ya an-na'al, itu apa? Sandal, jarak ya hadwan na'li bin na'wi, sedikit demi sedikit, sampai kalau seandainya di Bani Israel ada yang menggauli ibunya sendiri secara terang-terangan, maka nanti akan ada dari umatku yang mengikutinya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Rasul SAW, wa inna Bani Israel tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah, dan sesungguhnya Bani Israel terpecah belah menjadi 72 kelompok, wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah, dan umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya finnar, kulluhum finnar. Ini yang kita maksud tadi, ancaman bagi ahli al-bidah. Ya, mereka diancam masuk neraka illa millatan wahidah, kecuali satu ajaran, satu kelompok yang selamat dari 73 tadi. Kalau para sahabat bertanya, wa man ya Rasulullah, siapa yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikutiku dan para sahabatku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala. Kata penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, falyata'ammal mu'min alladhi yarju liqa Allah kalam as-sadiqil masduq fi hadzal maqam, khususan qauluhu ma ana alaihi wa ashabi. Orang mukmin yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat hendaklah merenungkan ucapan Rasul yang as-sadiq, yang jujur dan yang dibenarkan. Ya. Khususnya pada ucapan beliau yang selamat adalah ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini yang selamat. Ini yang melaksanakan perintah Allah tadi, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara apa? Totalitas. Baik dari sisi keyakinan, sisi masalah referensi hukum Islam,
ataupun masalah al-amal. Udkhulu fi silmi kafah, yaitu Islam ala Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan hanya mengambil ini ayatnya demikian, tapi dipahami dengan pemahaman sendiri. Tidak memahami dengan pemahaman para sahabat Rasul SAW. Ini belum mengamalkan udkhulu fi silmi kafah. Karena apa? Allah memerintahkan, Rasul memerintahkan untuk kita mengikuti ajaran pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab lagi, ya laha min mau'izatin law wafaqat minal qulubi hayatan. Alangkah indahnya wejangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alangkah berharganya wasiat nasihat Rasul sallallahu bagi yang memang masih ada kehidupan dalam hatinya. Yaitu tadi Rasul memerintahkan kita mengikuti ajaran beliau, mengikuti ajaran para sahabat beliau. Ini namanya udkhulu fi silmi kafatan, masuk ke dalam Islam secara totalitas, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Rasul. Jangan hanya mengatakan kami berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, cuma dipahami sendiri. Na'udzubillah min dzalik, maka tetap terjadi perpecahan, tetap akan tersesat. Karena Allah dan Rasulnya mewajibkan kita mengikuti ajaran pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ahmad rahimahullah berkata dalam awal kitab Ushul Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Prinsip akidah kami ahli sunnah mengikuti ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan pemahaman mereka, wa tarkul bidah, dan meninggalkan segala hal yang baru dalam urusan agama. Dan ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Rasul SAW mengatakan tadi, kalau kita sedikit kembali kepada hadis perpecahan umat, Rasul mengatakan yang tersesat, yang diancam masuk neraka itu 72. Ya. Yang selamat ya cuma satu. Ada beberapa redaksi. Kata Rasul, illa millatan wahidah, kecuali satu ajaran. Ketika ditanya, Rasul mengatakan al-jamaah. Al-jamaah. Kalau orang yang tidak mau mengamalkan udkhulu fi silmi kafah, ditafsirkan seenak hawa nafsunya, atau dengan redaksi lain as-sawadul a'dham, yang kata mereka as-sawadul a'dham yang mayoritas. Itu yang diselamatkan oleh Allah, kata mereka. Padahal kalau dia mau berpikir sejenak, kalau dikatakan mayoritas itu selamat, ini berarti apa? Kontradiksi. Karena terpecah umat Islam menjadi berapa? Yang selamat berapa? Kok dikatakan yang selamat mayoritas? Justru sebaliknya, yang mayoritas yang apa? Yang diancam masuk neraka. Bisa hitung-hitungan enggak? 72 dibanding 1. Mana yang mayoritas itu? Iya, ini yang kita Gak habis pikir. Ada yang mentakwil. Riwayatnya kelompok yang selama itu namanya as-sawadul a'dham dalam sebagian riwayat. Meskipun dia juga membawa riwayat tadi al-jamaah, ada namanya ma'ana alaihi wasabi, cuma kembalikannya kembali kepada as-sawadul a'dham. Berarti yang selama itu yang mayoritas. Paham? Ini ya orang yang konslet akalnya. Mereka ingin mengatakan kelompok mereka yang selamat meskipun jelas-jelas menyelisih ma'ana alaihi wa ashabi. Paham? Ini tidak udkhulu fi silmi kafah. Riwayat-riwayat itu ada beberapa redaksi ya. As-sawadul a'dham, al-jamaah. Ini masih umum lafadznya. Sedangkan lafadz ma'ana alaihi wasabi ini yang khusus. Yang selamat itu yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul. Bang, cuma yang aneh binyelennya tadi.
dibawakan redaksi tadi ada as-sawadul a'dham, al-jama', ma'na wasabi, cuma baliknya kepada apa? As-sawadul a'dham yang mayoritas. Duh, kalau mayoritas berarti apa? Ikut yang 72 tadi. Paham? Ini sekali lagi mereka memahami hadis ini karena apa? Sekali lagi dikembalikan kepada as-sawadul a'dham karena mereka jumlahnya mayoritas terutama di negeri kita. Paham? Padahal jelas-jelas menyelisih ma'ana alaihi wa ashabi. Apalagi dikembalikan kepada firman Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Kalau mau dikembalikan kepada ucapan sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud ketika mentafsirkan apa itu al-jamaah, beliau mengatakan al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah engkau mengikuti kebenaran meskipun engkau sendirian. Apa itu kebenaran? Yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, bukan mayoritas-mayoritasan. Paham? Kalau mayoritas-mayoritasan, kalau di Iran berarti yang paling benar siapa? Kan beda-beda tempat kan? Ya, di Iran sana mayoritas Syiah, Rafidah. Berarti yang benar apa? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita baca ta'liq sama Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, yakni ala yalzamu al-haqqa wa yastaqimu ala ma asyara ali sahabatu wa atba'uhum bi ihsanin liqauli Nabi sallallahu isnatani wa sabina kullu finnar. Kata beliau, yang dimaksud dengan yang berpegang teguh dengan ajaran beliau dan para sahabat beliau, yaitu yang berpegang dengan kebenaran, istiqamah di atas ajaran Rasul, para sahabat, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian tadi kata-kata Rasul, 72 kelompok diancam masuk neraka. Ini kalau yang sudah kita sering sampaikan, ini hadis nasul wa'id, ancaman. Tidak boleh tunjuk hidung fulan pasti masuk neraka. Sekali lagi ini adalah hukum urusan akhirat, kita serahkan kepada Allah. Ya, urusan akhirat sekali lagi kita serahkan kepada Allah. Bisa jadi dia masuk surga, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kita menghukumi di dunia. Orang ini menyelisih qala Allah wa qala Rasul, ini orang yang sesat, ini orang yang tidak benar sesuai dengan dohirnya. Adapun urusan akhirat kita serahkan kepada Allah. Cuma ini ancaman bagi yang menyelisih ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun 72 kelompok tadi, dan wajib bagi setiap muslim muslimah menjauh dari ucapan ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat yang mereka bagian dari 72 kelompok tersebut. Ma baina syadzin wa mubtadi wa fasiq. 72 kelompok itu ada di antaranya orang yang nyeleneh, yang ahlul bid'ah, orang yang fasik. Lakin ahlus sunnah humul ladina saru ala nahji sahabati wastaqamu ala din. Namun ahlus sunnah mereka adalah orang-orang yang konsisten berjalan di atas jalannya para sahabat dan istiqomah di atas agama Allah. Haula falahumul jannah wal karamah. Mereka inilah yang berhak meraih surga Allah dan kemuliaan. Ini juga sama. Hadis ataupun nas tentang janji Allah. Tidak boleh kita tunjuk hidung si fulan pasti masuk surga karena dia ahlu sunnah, karena dia salafi. Tidak bisa. Kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Paham? Karena apa? Kita nggak tahu dia berbuat itu sesuai dengan sunnah Rasul ataukah niatnya masih ada apa? Riya dan seterusnya. Kita nggak tahu apakah amalan diterima atau tidak. Jangankan orang lain, kita sendiri nggak tahu diterima atau tidak amal kita. Ya, sekali lagi urusan akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma baqiyatul firaq fihimul kafir wa fihim al-mubtadi' wa fihim al-mukhalif lisyara' li'annahu lam yaltazim al-haqqa. Di antara 7 golongan yang sesat tadi, ada yang kafir, ada yang ahlul bid'ah, ada yang menyelisih syariat, yang mereka tidak mengikuti kebenaran.
Kita baca lagi ucapan penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah di antara dalil bab wajibnya masuk Islam secara totalitas dan meninggalkan yang menyelisih Islam yang murni. Marwahu aidan min hadithi Abi Hurairah wa sahahahu laisa fi dzikrun nar. Hadis ini masih ada kaitan dengan hadis perpecahan umat, namun beda redaksinya. Di dalam redaksi ini nggak ada kata-kata ancaman masuk neraka, cuma ada lafaz dari hadis Muawiyah, riwayat Imam Ahmad, Abi Daud dan yang lainnya. Wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya akan keluar muncul dari umatku sekelompok orang yang telah mendarah daging, telah menyebar hawa nafsu dalam diri mereka. Kama yatajara al-kalabu. Antum bisa dibetulkan itu kata-kata kalau dalam redaksi yang benar, al-kalabu, sebagaimana penyakit rabies itu menjangkiti orangnya, penderitanya. Fala yabqa minhu irkun wala mafsilun illa dakhalahu. Tidak tersisa dari irkun, urat-urat, mafsilun atau pergelangan, kecuali dimasuki oleh penyakit rabies tersebut. Al-kalab, penyakit rabies. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dibawakan oleh penulis untuk tadi mentahdzir kita dari semua ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam. Karena sekali lagi yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk kita masuk ke dalam Islam secara totalitas. Syahadat la ilaha illallah artinya mentauhidkan Allah, esakan Allah dalam ibadah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah artinya ittiba, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul dan meninggalkan segala hal yang menyimpang dari ajaran Ar-Rasul, di antaranya meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Maka di sini dibawakan bahayanya kebid'ahan dan juga ahlul bid'ah. Ini kata Rasul. Hadisnya sahih. Dalam ini riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, disampaikan oleh Rasul SAW di antara gambaran yang jelek dari ahlul bid'ah, mereka ini adalah pengekor hawa nafsu al-ahwa. Makanya sering digandingkan ahlul bid'ah wal ahwa, pengikut kebid'ahan dan hawa nafsu. Karena mereka meninggalkan qala Allah wa qala Rasul, mengikuti hawa nafsu mereka. Dan hawa nafsu seperti ini ibaratnya tadi seperti penyakit apa? Rabies. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala dalam syarahnya tentang hadis ini, ada kemiripan antara penyakit rabies dengan kebid'ahan, atau antara penyakit rabies dan orang yang terkena penyakit rabies tersebut, atau ahli bid'ah. Yang pertama, antum mungkin pernah lihat atau mungkin pernah membaca penyakit rabies. Kalau anjing kena rabies itu, dia takut dengan apa? Air, betul ya? Itu yang kita tahu dari teori maupun dalam kenyataan yang ada. Dia sampai mati kehausan padahal air ada di hadapan. Itu penyakit apa? Rabies. Takut dengan apa? Dengan air. Ini ibaratnya seperti ahlul bid'ah. Mereka ini ngotot berpegang teguh dengan bid'ahnya, mati-matian membela bid'ahnya, padahal sunnah Rasul di hadapannya. Betul tidak? Ini kata Syekh kemiripan, ya, dan memang pasti benar apa yang Rasul ibaratkan di sini. Orang yang terkena penyakit
bid'ah atau hawa nafsu sama dengan terkena penyakit rabies tadi. Orang kena penyakit bid'ah itu dia mati-matian berpegang teguh dengan bid'ahnya meskipun sunnah di hadapan apa? Matanya. Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kalian mau aku beritahukan tentang orang-orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang sesat dalam kehidupan di dunia namun mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Persamaan yang kedua, namanya penyakit rabies menular atau tidak? Menular. Apalagi kalau menggigit orang, bisa orang itu terkena juga penyakitnya. Ini juga sama dengan bid'ah juga apa? Menular. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga persamaannya, anjing yang kena penyakit rabies itu kelakuannya gimana tuh, lihat? Kayak orang gila. Sama dengan ahli apa? Al-bidah. Dia apa? Ngelantur ibadahnya, ngelantur ucapannya, ngomongnya, bahkan naudzubillah min dzalik, menghina Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wali mereka pun dari orang apa? Naudzubillah min dzalik. Itu ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara penjelasan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili tentang ini hadis Rasul yang Rasul menyamakan orang yang terkena penyakit kebid'ahan hawa nafsu sama dengan orang yang terkena penyakit rabies tadi. Dan juga kalau mau ditambahkan persamaannya, Rasul mengatakan tidak tersisa dari orang itu baik tadi irkun, urat-uratnya ataupun pergelangannya kecuali dimasuki oleh apa? Penyakit rabies tersebut. Demikian pula bid'ah. Kalau sudah mengakar kepada seseorang, ini luar biasa, dari ujung rambut sampai ujung kakinya penuh dengan apa? Al-bidah. Naudzubillahi min dzalik. Wa qad taqaddam qauluhu wa mubtaghin fil islami sunnatil jahiliyah. Di antara perkara yang dimurkai oleh Allah yaitu orang-orang yang mencari sunnah jahiliyah. Artinya sekali lagi, kewajiban seorang muslim muslimah berpegang dengan yang sudah ada ajarannya dari Rasul, dari para sahabat Rasul. Jangan mengikuti selain yang Islam yang ala Rasul, ala para sahabat Rasul SAW. Di antaranya perkara-perkara jahiliyah. Di antara perkara jahiliyah yaitu menyembah kepada selain Allah, menyembah wali yang telah mati, seperti mereka menyembah Allat wal Uzza. Demikian pula mereka berhukum dengan hukum jahiliyah selain Al-Quran dan Sunnah. Ini yang juga bertentangan dengan ayat udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Kemudian kita baca taklik penjelasan singkat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan yajibu 'alal muslimin al-hadharu alla yabtadi'u fid din. Wajib bagi kaum muslimin untuk menjauh dari segala bentuk kebid'ahan dalam urusan agama. Wa alla yattabi'u sunanal jahiliyah, dan untuk mereka tidak mengikuti kelakuan-kelakuan jahiliyah. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala punya kitab khusus yang berkaitan dengan masail jahiliyah, kelakuan-kelakuan orang-orang jahiliyah yang wajib dijauhi. Terutama tadi masalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Dan kalau kita kembali kepada kesyirikan di zaman jahiliyah, dalam artian kita melihat apa saja kesyirikan di zaman jahiliyah, menyembah wali yang telah mati, yang bernama siapa? Allat, yang berasal dari kata-kata latta yalutu, yang membuat adonan roti dan dibagikan gratisan kepada jemaah haji pada waktu itu. Ketika dia meninggal dunia, dia pun disembah oleh kaum musyrikin jahiliyah. Ini perkara jahiliyah. Demikian pula di antara perkara jahiliyah
yang sudah pernah kita lewati masalah apa? Tidak mentaati pemimpin kaum muslimin atau bahkan tidak mau membaiat pemimpin kaum muslimin atau memisahkan diri dari pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan man mata walaysa fi unuki bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati di lehernya tidak ada baiat terhadap pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang menguasai suatu negara, suatu wilayah, bukan apa? Pemimpin ormas atau pemimpin gerakan bawah tanah atau ustadz pengajian, bukan. Namun baiat terhadap pemimpin kaum muslimin, entah yang berbentuk khalifah, raja ataupun presiden, yang tidak membaiatnya mati dalam keadaan jahiliyah. Naudzubillahi min dzalik. Bal yajib an yaltazimu bil Islam alladzi jabi al Mustafa alaihi salatu wassalam. Yang wajib bagi setiap muslim muslimah berpegang teguh dengan Islam. Namun Islam yang mana? Islam yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan ngarang sendiri kemudian dilabeli dengan label Islam. Naudzubillahi min dzalik. Wa an yata'awanu wa yatawasau bihi, dan agar kaum muslimin tolong menolong di atas tadi Islam yang murni ala Rasul dan para sahabat Rasul SAW, dan saling nasihat menasihati, wasiat mewasiati untuk berpegang teguh dengan Islam yang murni, Islam ala Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayattabi'u ma syara'allahu wa yabta'idu amma haramallah, dan wajib mengikuti semua syariat Allah. Jangan sampai mengambil sebagian meninggalkan yang lain. Seperti dulu terkenal ya, kalau sekarang sudah agak redup, yaitu syubhat kelompok haroka pergerakan yang mereka mengatakan Islam itu ada dua, ada kulit dan ada isinya, seperti buah-buahan lah ya. Yang kulit nggak usah dia apa seriusi, nggak usah apa dijadikan bahan perbincangan terus. Yang mereka maksud diantara yang masalah kulit, ya masalah dakwah tauhid yang nggak bisa apa menggerakkan umat untuk demo, yang nggak bisa menggerakkan umat kepada kudeta dan seterusnya. Itu kata mereka kulit. Ya masalah i'fa'ul lihya, memelihara jenggot, atau mungkin masalah isbal, ini masalah kulit kata mereka, nggak usah dibahas. Sekarang musuh kita liberal, musuh kita sekuler, musuh kita komunis. Ini yang penting apa? Masalah apa? Jihad, itu yang perlu dibahas terus. Pak, ya kata para ulama yang pertama tadi, ini jelas-jelas apa? Menyelisih ayat udkhulu fi silmi kafah. Naudzubillahi min dzalik. Demikian pula kata para ulama secara fakta, ini membantah secara fakta. Antum kalau ya dapat ya buah pisang di pohon tanpa ada kulitnya, kok lu makannya? Kalau enggak mau makan tanpa kulit. Ini orang-orang yang meremehkan kulit. Kalau seandainya ada pisang tanpa kulit di pohon, antum mau makan? Hah? Atau mungkin buah semangka tanpa kulit, antum mau makan? Bang, intinya sekali lagi jangan meremehkan masalah apa yang dianggap kulit. Dan juga ada hadis Rasul SAW, misalnya Rasul mengatakan, la yazalu ummati fi khairin ma'ajal fitr. Kata para ulama, senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ini masalah yang mereka anggap apa? Kulit. Tapi kata Rasul, umatku senantiasa dalam kebaikan. Kalau menyegerakan buka apa? Gak boleh meremehkan masalah urusan apa? Agama udkhulu fi silmi kafah. Itu dulu sering kita dengarkan istilah-istilah tadi. Gak usah bahas masalah kulit-kulitnya ini, namun bahas masalah lub intinya. Itu diantara bantahan para ulama. Paham? Nah, baik, kata beliau, wa yuhadziru al bid'ah wal ma'asi, dan wajib bagi mereka untuk menjauh dan menjauhkan umat dari segala bentuk kebid'ahan dan maksiat. Hakadha yajib ala alim Islam
an yastaqimu wa yata'awanu 'alal birri wat taqwa. Inilah yang wajib atas kaum muslimin untuk istiqomah, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah berfirman, tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka wasiat-mewasiati dengan kebenaran dan wasiat-mewasiati dengan kesabaran. Dan yang terakhir, amma an yatafarraqu hada yaqulu bihada wa hada yaqulu bihada hada la yajuz hada dinul jahiliyah. Adapun mereka berpecah belah dengan mereka berpegang dengan pendapatnya masing-masing, maka ini tidak boleh, ini termasuk ajaran jahiliyah. Adapun dalam Islam, udkhulu fi silmi kafa, kalau berselisih kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan kembali kepada hukum jahiliyah. Nas'alullah ta'ala al-afiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Mungkin yang akhwat bisa ditulis dengan kertas kalau mau bertanya. Kalau tidak ada, jangan dipaksa. Tafadhol. Masalah apa? Iya. Nah. Iya. Yang pertama, tidak bertentangan antara ayat setelah tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh yang dikatakan mereka kafir dengan tafsir dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dinukil oleh banyak para ulama salaf yang berkaitan dengan ancaman bagi pelaku kebid'ahan atau ahlul bidah. Yang pertama yang masuk dalam kategori ancaman tadi yang paling utama tentunya orang kafir. Namun juga tidak menafikan ahlul bidah juga diancam dengan apa? Wa taswadu wujuh. Seperti juga dalam masalah di telaga yang diusir, kata para ulama, dari telaga itu ada dua kelompok. Yang pertama orang yang murtad dari Islam alias orang kafir, dan yang kedua ahli al-bidah. Paham? Nah, wallahu ta'ala. Ini ada pertanyaan tertulis. Apakah dalil ahli bid'ah tidak dapat meminum air di telaga Nabi SAW juga berlaku kepada pemimpin yang zalim? Urusan akhirat tidak bisa kita berbicara kecuali dengan dalil. Ya, maka dalam masalah ini kita sama dengan tadi, bahwasanya yang diusir dari telaga ada dua kelompok tadi. Karena Rasul mengatakan ketika ada orang-orang dari umat beliau yang diusir dari telaga itu, sudah datang ke telaga namun diusir. Kata Rasul, ummati, ya Allah mereka adalah umatku. Maka dikatakan kepada Rasul, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah meninggal. Dari kata-kata ini, kata para ulama, ada dua kelompok yang diusir. Yang murtad karena mereka meninggalkan Islam, yang dulunya dia umat Nabi Muhammad kemudian dia murtad, maka ini yang akan diusir. Yang kedua tadi ahlul bid'ah, karena lafadznya hadis itu ahdatsu ba'dak, yang mengada-ada dalam urusan agama ini. Adapun yang di sini adanya pemimpin yang zalim, maka sekali lagi ini kita nggak bisa menetapkan kecuali dengan ad-dalil. Wallahu a'lam, dan kita belum pernah ada tahu tentang dalilnya masa ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Nah. Iya jelas, pokoknya setiap yang menyelisihi Ahlus Sunnah terutama dalam masalah akidah, karena memang perselisihan perpecahan ini terutama dalam masalah al-akidah. Yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah masuk ke dalam salah satu dari 72 kelompok tersebut, Khawarij, Rafidhah dan sebagainya. Makanya para ulama pun banyak dalam menulis kitab-kitab kelompok-kelompok sempalan masukkan kelompok tersebut, Mu'tazilah dan seterusnya.
Ya pokoknya kaidahnya yang menyelisih akidah Ahlussunnah masuk ke dalam 72 kelompok tersebut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, taib. Seperti yang diucapkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah setelah membahas masalah ayat tadi, wajibnya kembali kepada hukum Allah dan hukum Rasul SAW. Kemudian Allah mengingkari orang-orang yang mau berhukum kepada selain Al-Quran dan Sunnah. Jadi setiap yang menyelisih hukum Al-Quran dan Sunnah itu namanya hukum at-taghut. Misalnya orang yang mencuri, ya, dalam Islam, dalam Al-Quran kalau sudah ada syarat-syarat mencuri, karena memang ada perinciannya juga, itu hukumnya wasariqu wasariqat faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangan mereka. Kalau ada yang mengatakan, oh ini apa? Menyelisih hukum hak asasi manusia, maka ini namanya hukum apa? At-taghut. Setiap yang menyelisihi hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula dalam masalah akidah, kata ulama, Al-Quran jelas-jelas mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. A'amintum man fis sama. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah di langit. Itu adalah hukum Al-Quran dalam masalah akidah. Yang mengatakan Allah di mana-mana, yang menafikan Allah tidak di atas aras, ini hukumnya taghut. Makanya kita sampaikan tadi, makanya kita bawakan kitab ini tadi, Al-Minhaj fil Firqatin Najiyah, karena sekali lagi Ahlussunnah meyakini hukum Islam itu mencakup segala bidang kehidupan manusia, baik dalam akidah, ibadah dan seterusnya. Paham ya? Jadi sekali lagi, yang menyelisih hukum Al-Quran dan Sunnah baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, itu hukumnya apa? At-taghut. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab As-Sa'iqul Mursalah, beliau menyebutkan di antara taghut itu tadi takwil-takwilnya ahlil bid'ah. Ya, Allah mengatakan dirinya punya kedua tangan, diartikan kedua nikmat. Ini hukumnya apa? At-taghut, karena menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Paham ya? Nah, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada kita ucapkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.